Marhaban ya marhaban ya nur aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban. Pernah satu waktu di awal-awal Islam, kaum kafir Quraisy, teman-teman sekalian, karena melihat banyak orang masuk Islam, gimana caranya nih mau menghambat dakwahnya Muhammad nih. Zaman itu orang menjatuhkan orang, bunuh karakter, pembunuhan karakter, pembunuhan image, itu bisa salah satu caranya dengan membuat bait-bait syair menjelek-jelekan seseorang. Kalau yang bikin syairnya itu orang yang jago, orang yang ahli, orang yang profesional, itu syairnya bisa didengungkan orang di mana-mana buat ngata-ngatain seseorang sampai terbunuhlah karakter orang tersebut karena syair-syair yang disampaikan orang-orang. Mereka pun perlu mendatangkan seorang penyair paling hebat pada zaman tersebut bernama Hasan bin Thabit. Didatengin dari daerah lain. Hasan bin Thabit, pujangga paling terkemuka. Kalau orang melamar anak gadis, bawa syairnya Hasan bin Thabit tentang pujian kepada perempuan tersebut, lamarannya pasti akan diterima. Zaman itu. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi ini ceritanya mereka panggil Hasan bin Thabit. Ketemu sama Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, ketemu sama pemuka-pemuka Quraisy. Hasan, ya, dipanggil, didatangkan, dijemput. Hasan bin Thabit diundang sama pemuka Quraisy. Hasan, kamu selama ini paling mahal dibayar orang berapa banyak? Mahal teman-teman saya sekalian. Misalnya 100 juta untuk satu syair. Kata mereka, kami akan membayarmu sekarang Hasan 2 kali lipatnya, 200 juta. Oh boleh. Apa nih jobnya nih? Kerjaannya apa nih? Dia bilang kami minta kamu membuat bait syair, bukan memuji orang tapi jelek-jelekin orang. Oh gampang. Berapa lama kira-kira? Saya perlu lihat orangnya. Berapa lama kamu lihat? Ya, 5 menit, 10 menit. Aib orang udah bisa kelihatan 5 menit, 10 menit. Kekurangan orang, cacat orang udah bisa kelihatan. Jadi teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, kata Hasan bin Thabit, sebentar selesai. Baik kalau gitu, nih kita bayar kamu 50% dulu DP setengah, 100 juta bayar, terima sama Hasan. Dia bilang yang 100 juta lagi sesudah syairmu jadi. Siap. Siapa nih yang saya mau kata-katain? Siapa nih yang saya mau bikin gojlokan hinaan? Ya, bentar lagi orangnya datang. Nabi itu dari dulu istiqomah. Kalau tawaf jam segitu, tiap hari ya jam segitu. Makanya umat Islam ini dikenal disiplin dan istiqomah. Sholat duhur siangnya siang terus, nggak pernah ada ceritanya. Malam-malam sholat duhur. Istiqomah. Nabi Muhammad jam tawafnya orang kafir Quraisy semua udah tahu. Bentar lagi nih dia tawaf nih, bentar lagi. Tungguin aja, di sana tungguin. Bentar lagi dia masuk. Oh siap. Siapkan bolpen, siapkan kertas. Hasan bin Thabit tungguin mana dia orangnya. Nggak lama datang Nabi Muhammad. Ya Allah. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kapan waktu kita bisa lihat Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit lihat Nabi Muhammad.
Dilihatin sama Hasan bin Thabit. Nabi Muhammad bergerak pelan-pelan. Fa'idha masya faka'annama yanhattu min sabab. Nabi jalannya ringan. Kalau jalan seperti menuruni tangga, bukan seperti naik gunung. Orang kalau jalan naik gunung kan berat. Kalau jalan turun tangga ringan. Nabi kalau jalan ringan. Dilihatin sama Hasan. Bagus bener nih orang. Dipandangin wajahnya. Pandangin. Dari Hasan duduk gak puas berdiri. Dideketinya Nabi Muhammad SAW. Dilihatin mukanya, rambutnya, alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung. Alisnya kayak huruf nun yang terbalik. Bibirnya senyumnya nggak hilang. Penuh seperti huruf mim. Dipandangin kulitnya yang putih kemerah-merahan, abyadal launi musyarraban bihumrah. Dipandanginya tangannya, dadanya, kakinya. Dipandangi dari ujung rambut ke ujung kaki. Terus diikuti Nabi Muhammad SAW. 1 putaran tawaf, 2 putaran tawaf, 3 putaran tawaf. Hasan bin Thabit menatap lekat Nabi Muhammad SAW hingga selesai Nabi Muhammad tawaf. Nabi kemudian keluar dari mataf, dari tempat tawaf dan tidak terlihat mata kembali. Pulang. Hasan bin Thabit duduk dan menuliskan bait-bait syair. Yang nunggu di bawah bukit Sofa. Yes. Habis ini ada syair-syair kita punya buat menghina Nabi Muhammad. Kita akan bacain syair itu ke kampung-kampung, kabilah-kabilah. Biar Nabi kalau dakwah ke sana mereka semua sudah punya kalimat-kalimat penolakan. Sehingga kayak apapun Nabi Muhammad mereka gak akan percaya. Lebih percaya sama syairnya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit habis selesai nulis berjalan menuju mereka. Mereka pada senang semua. Siap-siap. Siapin 100 juta sisanya. Datang Hasan, dia ambil uang yang sudah ia terima dibalikin. Nih, saya kembalikan uang yang kalian bayar saya. Kenapa gitu? Kata mereka. Karena saya ternyata tidak bisa mengerjakan tugasnya. Saya nyerah. Saya nggak bisa kerjain tugasnya. Kok gitu? Kenapa Hasan? Bukannya gampang kamu nyari kekurangan ini? Gampang. Kalau orangnya orang lain. Akan tetapi yang ini kalian minta saya mencari kekurangannya. Udah saya liatin dari ujung rambut ke ujung kaki, ujung rambut ke ujung kaki, depan, belakang, kanan, kiri, saya nggak dapetin kekurangannya. Kalian minta saya mencari aib dan celah dari seseorang yang sayangnya tidak diberi aib dan celah oleh penciptanya. Jika dikatakan tak ada gading yang tak retak, ketahuilah gadingnya Nabi Muhammad tidak retak.
Jika dikatakan tak ada manusia yang sempurna, ketahuilah kata-kata itu tidak berlaku bagi Nabimu Muhammad. Tapi tunggu dulu Hasan, kita lihat kamu tadi ada nulis bait syair. Memang kata Hasan, memang saya nulis bait syair. Kalau gitu kamu bacain deh. Tapi tidak seperti yang kalian harap kata Hasan. Nggak apa-apa udah kadung pengen denger. Salah juga nih pengen denger. Saya akhirnya jadi hafal. Gara-gara orang kafir Quraisy pengen denger. Padahal maksud mereka mau menjelekkan Nabi Muhammad, malah akhirnya keluar bait syair yang seperti ini indahnya. Kata Hasan, baik saya bacain. Tapi sekali lagi tidak seperti yang kalian harapkan. Nggak apa-apa, bacain aja. Udah kadung, terlanjur. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khawfan ala basari min husni suratihi falastu anzuruhu illa ala qadri ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Lamma ra'aitu anwaruhu sata'at, ketika aku lihat cahaya itu datang, segera aku letakkan telapak tanganku di mataku. Segera aku tutup mataku dengan kedua tanganku. Kenapa? Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku takut kilau cahayanya membuat mataku buta. Falastu anzuruhu illa ala qadri. Padahal aku hanya bisa melihatnya sekemampuanku. Bukan sehakikatnya orang itu. Ruhun minan nur. Yang satu ini bukan manusia. Akan tetapi ruhnya terdiri dari cahaya. Fi jismin minal qamari. Badannya bukan daging, bukan tulang. Badannya adalah purnama di saat sempurna. Kahulyatin nusijat minal anjumiz zuhri. Memandangnya seperti memandang untayan mutiara yang masing-masingnya terdiri dari bintang paling cemerlang di angkasa. Kata Hasan, dan aku kira orang yang tadi aku lihat pastilah nabi yang diutus kepada umat ini. Maafkan saya. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua. Sebab kalian telah menjadi sarana saya beriman kepada Nabi akhir zaman. Hasan bin Thabit gak jadi pulang, pergi ke rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Di depan Nabi dia bilang, wahai Rasulullah, izinkan aku, ajarkan aku untuk bisa masuk ke dalam agamamu. Nabi jabat tangannya, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.